Halo, selamat datang di Platinum. Saya Olivia Marzuki dan dalam program ini saya akan mengajak Anda melihat sisi lain dari Indonesia dan mancanegara. Coklat dan fashion adalah dua hal yang berbeda. Tapi saat dipadukan, kedua elemen ini ternyata bisa menciptakan sebuah karya seni yang manis bagi mata dan lidah. Saking indahnya mungkin Anda akan merasa sayang untuk memakannya. Mari kita simak bersama-sama indahnya kesenian untuk membuat coklat dalam pagelaran Salon du Chocolat di Seoul, Korea Selatan. Ketika coklat bertemu fashion, tampilannya pasti lebih nikmat. Berbagai macam produk berbahan dasar coklat dipamerkan di Salon du Chocolat di Seoul. Dari tas tangan, boneka beruang hingga gaun, para pembuat coklat mengubah makanan menjadi karya seni. Dua busana balerina dilengkapi dengan bustier yang terbuat dari coklat putih dan hitam, serta dekorasi bulu yang bisa dimakan karya Alice Chocolate. 화이트 초콜릿은 순수함을 표현할 수 있는 화이트 초콜릿으로 제작을 했고요. 그리고 좀 더 화려해 보이도록 크리스탈 보석 초콜릿을 만들어서 장식을 했고요. 그 반면에 강렬한 이미지를 가지고 있는 흑조는 다크 초콜릿을 이용해서 강렬함을 표현했습니다. Pengunjung juga bisa menikmati buah dicelupkan ke dalam air mancur coklat cair Bizong. 생각보다 훨씬 예쁘고 예술적으로 표현할 수 있다. 초콜릿을 이렇게 예술적으로 표현할 수 있다는 게 되게 신기하고 재밌었어요. 들어오자마자는 너무 파티장 같이 너무 기분이 좋고 분위기 너무 좋아요. 새로운 것도 많이 경험하고 공연도 보고 혼자지만 나이 많지만 그냥 너무 즐겁게 왔습니다. Puncak acara adalah fashion show di mana model mengenakan pakaian bertema coklat berlenggok di atas catwalk. Salah satu model, Kim Min Jin, mengenakan gaun mini yang terbuat dari coklat karya Alice Chocolate lengkap dengan topi coklat putih. 초콜릿 의상을 입게 되니까 굉장히 신선하고 제가 생각하는 그런 브라운이 아닌 형형색색의 나비와 꽃이 한국적으로 표현돼서 굉장히 아주 감명 깊게 오늘 쇼콜라 무대를 마쳤습니다. Menurut Lee Dae-jin, juru bicara fashion show, acara tersebut ditujukan untuk mempromosikan coklat. 이제 초콜릿이 먹는 것뿐만 아니라 초콜릿을 옷으로 만들어 입을 수도 있고 또 예술품으로 또 승화시킬 수도 있고 이런 다양한 요소들을 합쳐가지고 모델들이 입고 무대에 썸으로 해가지고 초콜릿 홍보의 저변 확대를 위한 게 취지가 되겠습니다. Pencinta coklat juga bisa mencicipi permen kakao dan makanan penutup yang sangat lezat. Salon du Chocolat atau yang juga disebut Paris Chocolate Show dimulai pada tahun 1994 dan disponsori oleh Kementerian Luar Negeri Prancis. Tahun ini, Salon du Chocolat Seoul diselenggarakan oleh Hyundai Corporation. Pameran coklat sebelumnya telah diselenggarakan di Paris, New York, Tokyo, Moskow, dan Beijing. Ini adalah tahun kedua yang Salon du Chocolat diselenggarakan di Seoul. Menurut penyelenggara, coklat untuk saat ini adalah segmen terbesar dari pasar kembang gula di Korea Selatan sebesar 62,5%. Budaya merupakan salah satu bentuk identitas sebuah bangsa dan bagi Indonesia salah satunya adalah batik. Pada Oktober 2009, UNESCO bahkan mengakui batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Meski demikian, mempopulerkan batik ke dunia internasional tetap memiliki tantangan tersendiri. Batik sudah menjadi citra bangsa Indonesia. Siapapun yang menggunakannya tentu akan merasa bangga. Terlebih lagi, bila karya anak bangsa ini semakin diakui oleh dunia internasional. Bahkan, batik sudah menjadi tren mode di Indonesia. Salah satu industri mode yang jeli melihat peluang ini adalah Aleira Boutique, yang membuat batik Indonesia menjadi karya premium di tingkat internasional.
Halo Ibu Ade. Hai, Bu, apa Aduh, kabar? baik, terima kasih. Nah, bagaimana sih caranya Alera Batik ini mempertahankan kepremiuman dari sebuah batik tanpa meninggalkan citra tradisionalnya? Iya, terima kasih. Jadi gini, kenapa kita ngambil segmen menengah atas? Kita ingin citra batik itu batik yang bagus, yang baik. Dan kita akan membuat bahan-bahan batik itu dari kualitas yang bagus. Begitu juga, jadi akan berhubungan dengan harganya, Mbak. Gitu. Kita akan membuat semua batik-batik ini premium. Kita buat batik ini dengan menggunakan cap dan tulis, jadi bukan printing. Kejelian butik yang sudah ada sejak 2005 ini juga terwujud dalam berbagai pagelaran busana di beberapa negara besar, seperti Amerika pada Oktober 2013 lalu. Tak hanya menggelar peragaan busana, kepopuleran batik di tingkat internasional juga memberikan peluang bagi Alera Batik dalam melakukan ekspansi bisnis, seperti membuka butik di negara Singapura, Malaysia, hingga Australia. Ini kan Mbak, kita tahu kalau butik Alera ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di Kuala Lumpur, Singapura, dan juga Australia. Dari semua butik yang dibuka di negara-negara tersebut, mana yang paling menyumbangkan pendapatan paling tinggi untuk Alera? Oke, untuk di luar negeri itu di Kuala Lumpur penjualannya paling tinggi. Mbak. Kuala Lumpur paling tinggi di antara negara yang lain. Yang paling terendah? Di Australia. Kenapa? Itu karena masyarakat di sana belum terlalu aware dengan batik. Maksudnya mereka masih melihat mengapa dengan batik ini kok mahal harganya. Sampai saat ini kita masih mengedukasi mereka bagaimana batik ini dibuat, mengapa ini menjadi mahal gitu. Kalau dibandingkan antara daya beli antara konsumen asing Alera Batik dengan konsumen lokal, mana yang lebih besar di lokal di Indonesia? Peluang batik dalam pasar internasional semakin meningkat setelah adanya deklarasi UNESCO pada 2009 lalu dengan ditandai meningkatnya kinerja ekspor batik. Tahun 2008, ekspor batik hanya mencapai 32 juta dolar Amerika atau lebih dari 393 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2012, ekspor batik naik mencapai 278 juta dolar Amerika atau lebih dari 3 triliun rupiah. Industri ini tumbuh lebih dari 800% hanya dalam waktu 4 tahun. Bagaimana sih masyarakat kita mengapresiasi karya? Sangat mengapresiasi sekali, apalagi sejak tahun 2009, sejak UNESCO memberikan deklarasi bahwa batik ini adalah batik Indonesia, warisan budaya Indonesia. Nah itu mereka sangat bangga sekali dengan batik. Penjualan di Alera sangat bagus sekali. Paling booming di situ ya? Booming. Dan Platinum akan segera kembali dengan keunikan dan keindahan karya-karya busana Sebastian Gunawan. Anda kembali bersama Platinum. Desain yang dirancang khusus dan harga yang fantastis membuat busana haute couture produk fashion yang memiliki kelas tertinggi dalam tingkatan dunia mode. Kita akan membahas lebih lanjut seperti apa bisnis ini di Indonesia. Namun terlebih dahulu, mari kita simak highlight berikut. Cantik, pintar, dan juga kaya raya. Siapapun pasti kagum dengan sosok miliarder wanita termuda di Amerika ini. Sheryl Sandberg selaku Chief Operating Officer Facebook, wanita berusia 44 tahun ini memiliki aset kekayaan melampaui 1 miliar dolar Amerika. Eksekutif situs jejaring sosial paling populer di dunia itu mengantongi sekitar 12,3 juta saham raksasa teknologi yang berbasis di Menlo Park, California. Saat ini, nilai saham yang dimiliki Sandberg diperkirakan sekitar 750 juta dolar Amerika. Restoran Le Jules Verne merayakan ulang tahun ke-30. Restoran yang terletak di Menara Eiffel ini akan menghadirkan 9 menu khusus yang dibuat oleh koki Alain Ducasse pada makan malam ulang tahun 30 Januari 2014. Makan malam ulang tahun ini akan membawa para tamu pada perjalanan kuliner melalui karya sastra Vernes. Bila Anda tertarik, maka Anda cukup mengeluarkan uang sebesar 550 euro atau sekitar 9 juta rupiah per orang. Pameran eksklusif salon internasional de la Haute Horlogerie atau pameran jam tangan premium dunia digelar di Palexpo, Jenewa, Swiss,
Sejak tanggal 20 hingga 24 Januari 2014, pameran yang sudah digelar sebanyak 24 kali ini menghadirkan 16 produsen besar jam tangan mewah asal Swiss dan mengusung tema Horology, A Child of Astronomy. Beberapa produsen besar seperti Ralph Lauren, Montblanc, dan Cartier akan menunjukkan kreasi terbaru mereka dalam pameran ini. Haute couture selalu identik dengan kiblat fashion kelas elit dunia. Tapi bisnis miliaran dolar ini tidak selamanya berbuah manis. Biaya yang tinggi dan jumlah pembeli yang sedikit membuat para perancang seringkali malah merugi. Lalu apakah industri ini bisa bertahan lama? Berikut liputan khusus Bloomberg dari Paris Haute Couture Fashion Week. Inilah haute couture, sebuah industri fashion mewah yang diciptakan khusus bagi kaum elit. Untuk menikmati keindahan busana ini, Anda harus merogoh kocek sedikitnya $15.000 atau 178 juta rupiah. Dan itu hanya untuk tiket masuk ke pagelaran busananya saja. Haute couture adalah busana yang dirancang khusus oleh desainer dan dibuat sepenuhnya dengan tangan, bukan mesin. Untuk mempertahankan eksklusivitas, rumah mode hanya memproduksi satu potong busana untuk setiap model yang diperagakan. Tapi bisnis miliaran dolar ini belum tentu berarti keuntungan besar. Pada kenyataannya, perancang busana malah lebih sering merugi. Siapapun pasti pernah melihatnya di layar kaca. Di ajang karpet merah, busana haute couture dikenakan oleh para selebriti dunia. Ya, sebagai strategi promosi, biasanya rumah mode memberikan busana ini pada artis-artis terkenal secara cuma-cuma. Lantas, siapakah pembeli sesungguhnya? Hanya segelintir orang dari kalangan super kaya yang sanggup mengoleksi busana ini. Dengan biaya selangit dan pembeli yang sedikit, apakah industri ini bisa langgeng? Di pusat mode dunia, Paris, hanya 11 rumah mode haute couture yang masih bertahan. Setengah dari jumlah rumah mode yang ada 20 tahun lalu. Tapi bagi label kenamaan seperti Chanel dan Dior, haute couture adalah puncak tertinggi di dunia fashion dan luxury. Dan mereka siap membayar harga mahal untuk tetap eksis di industri ini. Saya hanya enjoy aja doing for what I do. Desain itu harus bisa dinikmati oleh pasar. Seperti apa Anda melihat industri fashion di Indonesia, terutama dalam 10 tahun terakhir? Karena dunia fashion di Indonesia sekarang ini memang sangat berkembang. Karena 10 tahun terakhir ini kita bisa lihat bahwa makin banyaknya sekolah-sekolah fashion ya, yang dari taraf internasional juga berdatangan dan membuka sekolah fashion di negara kita. Dan kita sudah tahu ada 3 atau 4 yang international school yang memang bekerja sama dengan sekolah-sekolah seperti di Paris ataupun di Kanada ataupun ya di Amerika. Iya. Dan potensinya masih sangat terbuka lebar. Masih sangat terbuka. Karena dapat kita lihat bahwa banyak label-label internasional baik dari kelas yang high end sampai kelas yang low end itu pun sekarang berdatangan. Nah, dari situ pun kita bisa menilai bahwa kenapa banyak investor asing dengan barang yang high end sampai yang low end pun mereka try to get the Indonesian market. Apa yang mempengaruhi harga busana itu sendiri ya? Apa yang membuat sebuah busana sangat mahal? Proses. Dan juga ya pasti selain proses, tingkat kesulitannya dan materi yang kita akan gunakan dan berapa banyak dari materi yang harus kita spend. Apakah Anda masih terlibat 100% dalam pembuatan busana? Pada umumnya boleh dibilang 60% ya. 60%. 60%. Dalam sebulan berapa potong busana yang Anda produksi dan Anda jual? Kalau special made to order, saya harus bisa katakan from 40 to 50 pieces. Special made to order. Ya, special made to order. Karena kita juga nggak bisa terlalu banyak dalam melakukan itu. Karena bukan hanya kita dalam memproses bajunya, tapi we have to do consultation. After consultation, we have a fitting process. Ketika fitting itu, it take more time. Karena ketika baju itu belum jadi, we have to make the dummy, we have to make the sample. Apakah ada bulan-bulan tertentu di mana pesanan Anda lebih tinggi daripada biasanya? Oh iya, makanya saya bilang, itulah keberuntungannya bahwa di dunia fashion Indonesia itu memang masih baru dan banyak label-label internasional yang belum bisa membaca kalender di Indonesia sendiri. Jadi kalau kayak di negara kita ini sekarang pada musim-musim
bulan 2 umumnya karena kebetulan bulan 1 ya, pada akhirnya kan kita akan mempunyai Chinese New Year. Nah itu kan sekarang udah menjadi one of the kalender nasional, gitu, hari libur nasional, dan itu menjadikan suatu perayaan bagi orang Indonesia keturunan. Nah, itu pun jadi ada market lagi tersendiri. Ya, pastinya Anda adalah expert di market Anda sendiri. Busana-busana Anda sudah pernah dikenakan oleh para selebriti di luar negeri, di Amerika, Lisa Milano salah satunya. Itu bagaimana Anda bisa sampai menggarap pasar Amerika seperti itu? Sebenarnya kalau semua itu adalah thanks to social media. Jadi dengan adanya social media seperti Instagram, Facebook, atau juga Pad, gitu, atau Pinterest. Nah itu sebenarnya membantu untuk kita sekarang bisa connecting with people from other continental. Nah jadi lintas benua ya sudah mulai. Betul. Fashion is a global language, tapi haute couture specifically is the top of the cream of the fashion industry. Seperti apa Anda melihat potensi dan pertumbuhan nanti industri haute couture terutama di Indonesia itu sendiri yang masih terbilang baru di dunia fashion itu sendiri? Nah sebenarnya haute couture sendiri itu bagi saya untuk di Indonesia itu memang sebenarnya masih agak bias ya. Karena saya tidak pernah melabelkan diri saya adalah desainer haute couture, walaupun banyak saya mendapat predikat seperti itu. Saya lebih senang kalau saya disebut mungkin sebagai desainer high fashion. High fashion. Karena kalau haute couture itu kan memang it was born in Paris gitu, long time ago. It's like the crème de la crème of the fashion. Itu memerlukan teknik dan juga sistem kerja yang beda. Dan sudah ada badan yang mengatur regulasinya itu sendiri. Betul. Apakah di Indonesia sudah se-strict itu? Oh belum. Makanya jadi masih banyak anak-anak yang just fresh graduation dari sekolah fashion, tapi dia menerima jahitan dan menerima customer, dan akhirnya mereka karena personal made to order, dan mereka akhirnya bisa menamakan dirinya itu sebagai desainer haute couture, which is bagi saya belum seperti itu sebenarnya. Jadi kalau bagi saya itu mungkin lebih ke high fashion, karena kalau untuk high fashion memang di negara kita ini demand-nya banyak sekali. Dan bagusnya banyak kayak aku bilang bahwa orang Indonesia itu sudah mempunyai fashion conscious yang semakin tinggi. Sangat tinggi. Ya, daripada mereka harus membeli pakaian lebar internasional dengan harga yang cukup tinggi, tapi mereka mempunyai kesamaan dengan beberapa piece, lebih baik dia pergi ke desainer, didesain dan mempunyai the only pieces with the same price. Kalau biasanya kota Antwerp, Belgia terkenal akan berliannya, kini ada pemain baru dalam industri ini. 10 tahun lalu, Dubai bukan siapa-siapa dalam bisnis ini, namun kini kota termodern di Uni Emirat Arab ini berhasil menjadi salah satu pemain terbesar dalam perdagangan berlian dunia. Sebuah negara yang baru memasuki bursa perdagangan berlian dunia sekitar 10 tahun lalu, kini telah menjadi pemain besar di industri ini. 10 years ago there were no diamonds in Dubai. And today we actually realize a turnover of about $40 billion. Saat ini pusat perdagangan berlian nomor 1 dunia masih dipegang oleh Antwerp. Namun, Dubai berhasil menduduki peringkat kedua dan menyalip posisi para pemain lama seperti New York, Hong Kong dan Mumbai, serta Tel Aviv. Kesuksesan Dubai sebagai pemain dalam industri perdagangan berlian dunia bermula pada tahun 2004, yakni saat Israel tidak menentang keikutsertaan Dubai dalam Federasi Bursa Berlian Dunia. Selanjutnya, letak geografis Dubai telah memberikan keuntungan tersendiri untuk menjadikannya sebagai pemain besar dalam industri perdagangan berlian dunia. It is the gateway for the GCC and some of the biggest markets in the world like Saudi Arabia, which is today the third or fourth largest consumer of jewelry, especially diamonds, in the world. Obviously, it sits in the heart of one of the most fastest growing regions in the world. Today, you have India an hour and a half on your right, sitting next to Dubai. India obviously is the first or second manufacturing hub for diamonds in the world.
near to China, also halfway between China and the West. Pakar berlian Martin Rappaport menyebutkan Dubai menawarkan keuntungan dari segi pajak. Dubai is the mecca for transfer pricing in the diamond industry. Rough diamonds flow into Dubai, added value takes place with no taxes, and then those rough diamonds are exported to diamond cutting centers in India and other places. Kini, hampir separuh dari perdagangan batu mulia dunia melintasi Dubai. Keputusan De Beers memintahkan pusat perdagangan berlian mentah dunia dari London ke Botswana berpotensi melonjakkan jumlah perdagangan batu mulia di Dubai. Ya, Anda pasti berpikir busana haute couture cocoknya dipadu-padankan dengan sepatu berhak tinggi. Tapi perancang busana Karl Lagerfeld dari Chanel membuat sesuatu yang sedikit berbeda. Dalam pagelaran busananya awal Januari 2014 ini, ia terinspirasi oleh model asal London Cara Delevingne dan menghadirkan busana haute couture yang feminin dengan sedikit kesan sporty. Warna putih dan pastel sangat dominan dalam koleksi kali ini. Efek kilau juga ada di beberapa pakaian. Sebagian model juga mengenakan jaket buckle. Lagerfeld banyak bermain dengan rok potongan selutut. Uniknya, di tengah kesan feminin dari busana yang ditampilkan, para model menggunakan sepatu sport. Satu hari sebelumnya, Dior juga menggelar fashion show koleksi couture di Paris Fashion Week. Sang desainer, Raf Simons, berusaha menggambarkan keintiman dalam couture dan sensualitas. Simons juga membubuhkan detail rumit dalam bentuk lapisan bunga bordir. Inovasi menjadi sebuah tantangan bagi produsen barang mewah. Menurut Bank Engko, industri ini hanya tumbuh 2% menjadi 217 miliar euro pada 2013. Ini merupakan pertumbuhan terlemah dalam 4 tahun terakhir. Tamu kenegaraan yang hadir dalam perhelatan bergengsi seperti World Economic Forum tentunya membutuhkan perhatian yang khusus. Selain sistem keamanan yang super ketat, fasilitas mewah mulai dari helipad sampai cigar lounge pun disiapkan oleh Hotel Intercontinental Davos untuk menyambut tamu VIP dari seluruh dunia. Hotel Intercontinental yang baru dibuka di Davos ini tengah melancarkan sistem penjagaan super ketat. Tim petugas pun dikerahkan untuk bersiaga dan fasilitas helipad disiapkan untuk tamu undangan World Economic Forum. Zoned as a particular secure area during the World Economic Forum week. We have a bit more than a handful of head of states coming. What does that mean, more than a handful? Well, 6 or 7. Which ones? I can't tell you. Who decides which head of state gets the one presidential suite? The World Economic Forum exclusively decides that. Dengan kapasitas 216 kamar, Hotel Intercontinental berlokasi sangat dekat dengan tempat penyelenggaraan World Economic Forum. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun hotel ini mencapai 170 juta dolar atau sekitar 2 triliun rupiah. Kemewahan yang ditawarkan termasuk sebuah bar di lantai 10, di mana Anda dapat menikmati pemandangan kota Davos. Dan ruangan lounge khusus bagi Anda penggemar cerutu. Dan pada hari biasa atau di luar high season, tarif kamar hotel dimulai dari 1.100 dolar atau lebih dari 13 juta rupiah per malam. Tapi selama ajang World Economic Forum, tarif hotel pastinya lebih mahal. I can't tell you. More than your normal rates? Yes, we have of course a certain market situation in Davos during this period, and that is reflected in the rates. You go to Monaco during the Formula 1, you will see that the price structure there is probably also slightly different to a normal weekend in Monaco. So probably higher, yes. Setelah ajang World Economic Forum berakhir, Hotel Intercontinental akan melanjutkan strateginya dalam memasarkan ruang konferensi mereka ke pasar Asia dan Timur Tengah. Dan demikianlah akhir dari perjumpaan kita dalam Platinum kali ini. Saya Olivia Marzuki. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.